pertama kita membuat pupuk horti dulu, yakni untuk tanaman-tanaman yang berbuah ya. Untuk tanaman-tanaman yang berbuah. Ini kolamnya diperhatikan Bapak Ibu. Ini 1 kali 1, dalamnya 70 cm. 70 cm ini kita bagi dua, 0 sampai 20 cm untuk tempat menyimpan para-para. Teman-teman mana nih? Tempat menyimpan para-para. Kemudian, Mas, lihatkan para-paranya. Ya, ini para-paranya Bapak Ibu ya. Kemudian 20 cm ke atas untuk tempat proses fermentasinya. Namun di konsep organik Bapak Ibu, kalau kita masih bisa putar dulu sebelum menjadi horti, kotoran sapinya ini kita olah dulu untuk jadi biogas. Ya, supaya menghasilkan 2 gasnya yang bisa kita manfaatkan untuk merebus yang kita mau bikin pakan tadi, ya kan? Rebusan talas, rebusan singkong. Nah, ini. Caranya gimana? Silakan Mas. Ini dimasukkan kotoran sapinya dari sana. Kita masukkan 2 ember berbanding airnya juga hampir sama 2 ember ya. Pak, geser dulu Pak. Ampun, agak geser sini. Kameranya ya sini. Ya sini. Ya. Jadi konsepnya kotoran sapi dimasukkan, diencerkan, nanti tutupnya dibuka, masuk ke sini. Ke biodigester namanya ya. Yang lama nanti keluar limbahnya ke sini. Nah, jadi dari situ langsung ke bawah, ngangkat ke atas, yang lama keluar ke sini namanya jadi biosluri. Nah, biosluri ini yang kita jadikan salah satu bahan pembuatan pupuk kita. Atasnya ini tampungan gasnya. Nanti kita tes nyala atau enggak airnya ya. Airnya apa? Apinya. Kita tes nanti nyala enggak apinya. Ya. Biar dimasukkan dulu kotoran sapinya. Pak, ngapunten Pak, jangan menghalangi kamera ya. Ngapunten, agak geser sini. Nah, ya. Tempatnya terbatas masalahnya. Sudah masuk, Le? Udah dicampur air? Belum? Oke, lanjut. Oke, udah masuk? Habis semua? Ini naik, Pak. Naik kan? Naik ya ini? Ya, airnya naik ya. Jadi itu masuk ke sini, yang atas gini, naik ke sini airnya. Ini jadi biosluri. Kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya biogas, mau bikin horti, enggak masalah. Ini salah satu contoh aja untuk memperpanjang mata rantai tadi, ya kan? Kita pemanfaatan ya. Jadi sebelum kita langsung buat jadi pupuk, bisa kita manfaatkan kotoran sapi, kotoran kambingnya untuk jadi biogas. Coba tes, sekarang apinya keluar gak? Udah siapin kertasnya? Tes dulu. Rokok? Rokok dari tembakau. Ya. Coba kita tes dulu ya. Kalau siang nggak terlalu kelihatan ya. Masukin kertasnya, terbakar atau enggak? Ada ya? Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk ngerebus singkong, umbi singkong tadi. Atau apa? Umbi talas ya kan? Yang buat pakan ikan, pakan ayam pedaging. Nah, jadi kita tidak mengeluarkan lagi biaya kos untuk beli gas ya. Bisa memanfaatkan dari biogas. Oke, lanjut kita membuat pupuk hortinya. Sekarang, pakai yang mana, Le? Ini. Nah, ini. Kolamnya sudah diperhatikan ya.
1 kali 1. Ini untuk kapasitas 1000 meter. Ini untuk kapasitas 1000 meter. Nah, ya, kemudian yang pertama yang dimasukkan adalah kotoran ayam pedaging sebanyak 1 karung atau 30 kilo ya, lebih karena basah ini jadi lebih. Kalau kondisi kering kondisi 30 kilo. Kemudian lapisan kedua masukkan kotoran kambing sebanyak 2 karung atau 2 ember karena kondisi basah. Kemudian yang ketiga kita masukkan kotoran sapi sebanyak 2 karung atau 2 ember karena kondisi basah. Nah, masih segar, boleh. Yang mau ikut megang silahkan. Ya, monggo. Kemudian garam grosok sebanyak 3 kilo ditaburkan. Diratakan. Ya. Nah. Ya, oke. Kemudian dimasukkan katalisnya hanya 5 liter saja. Karena per karung 1 liter. Tadi kotoran ayam pedaging berapa? 1 karung. Kotoran kambing 2 karung. Kotoran sapi 2 karung. Ya kan berarti 5. Jadi kita masukin katalis 5-nya 5 liter saja. Kemudian selanjutnya air Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya biosluri bisa pakai air dedak. Atau air cucian beras. Atau air saringan dari proses limbah rumah tangga. Atau air kolam. Nah karena kita punya biosluri, airnya kita ambilkan dari biosluri. Berapa banyak airnya? Kita lihat kondisi kotorannya. Kalau kotorannya basah, biasanya campurannya per karung tuh 10 liter. Tapi kalau kotorannya kering, per karung biasanya 15 liter. Tadi kotorannya semua basah atau kering? Basah. Sebanyak berapa karung? 5 karung. Berarti kali berapa? Kali 10. Berarti 5 kali 10 berapa? 50 liter. Oke. 1 ember ini 20 liter Bapak Ibu. Berarti 2 ember setengah. Oke, masukin Mas. Ini air biosluri. Ya. Sedap. Langsung turun kan ada para-paranya. Separuh setengah, satunya setengah, Le. Oh. Diratakan Mas. Oke. Ini fermentasinya 2 metode, aerob dan anaerob, ya. Ini setelah proses begini ditutup dulu, baru besok pagi airnya diambil. Itu kan ada keran depannya tempat penampungan. Diambil airnya, disiramkan lagi. Sore juga begitu, ditutup lagi, kemudian dibuka, diambil lagi airnya, disiramkan lagi ke situ selama 14 hari. Pagi sore diambil airnya, disiramkan ya. Jadi tutup, terbuka selama 14 hari. Jelas Bapak Ibu? Untuk yang pupuk horti? Oke. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke pupuk urea. Ya, monggo. Itu yang airnya tuh saya bikin di rumah itu apa nyangkutnya di Kayaknya yang tinggi ya. N-nya tapi tetap ada karena kotoran ayamnya 1 karung. Oke. Sekarang yang perlu diperhatikan pembuatan urea yang unsur N-nya tinggi yang mau kita buat. Ini biasanya dipakainya untuk tanaman-tanaman padi dan sayur. Kayak tadi padatnya itu kita ambil, yang kita taburkan sana itu dari padatnya pembuatan urea ini ya. Bapak Ibu lihat kotaknya tidak mesti bulat. Bapak Ibu boleh pakai 1 kali 1 sama kali ini, cuman tingginya 1 meter bedanya. Kalau ini 70 cm, kalau itu 1 meter. Pakai terpal boleh nggak Pak? Boleh ya. Tapi hati-hati kalau terpal tuh mudah bolong, kena tusuk dan sebagainya, nanti rugi. Cuman dapat padatnya aja tanpa dapat airnya. Ya. Oke, untuk kapasitas ini Bapak Ibu ini kebutuhannya sebanyak 10 karung kotoran ayamnya ya. 10 karung itu bisa untuk mengcover 2000 meter. Kalau ini cuma 5 karung untuk 1000 meter. Karena 1 hektar butuhnya 50 karung. Kolamnya 1 kali 3 kalau 1 hektar. Oke. Pertama dimasukkan adalah, kalau ini tanpa para-para ya. Tanpa para-para, dasarnya ada kemiringan 10 cm.
Kemudian ada tempat pengambilan airnya, penampungannya. Sama ini juga ada kemiringannya Bapak Ibu ya, sekitar 10 cm. Oke. Pertama yang dimasukkan adalah kotoran ayam pedaging sebanyak 8 karung. Kalau ayam pedaging, kalau di Jawa ini ada sekamnya ya. Kalau kotoran ayam petelur tidak ada sekamnya, murni kotoran ayam. Sudah berapa karung? Iya, 345. Oke. Kalau Bapak Ibu bikin nanti tolong ditimbang ya. Kalau beratnya 30 kilo, 30 kilo semua. Ya, kalau 30 kilo, 30 kilo semua. Ditimbang dulu, dipastikan. Sama, pembuatan horti juga gitu ya. Kalau 30 kilo, ya kotoran kambingnya 30 kilo, kotoran kambingnya juga, sapinya juga sama, kotoran ayamnya juga sama ya. Biar nanti ngukur airnya enak. Sudah? 8 karung? Kemudian masukkan kotoran ayam petelur, Bapak Ibu, kondisi basah. Pedagingnya juga kondisi basah ya. Kondisi ini berkaitan dengan campuran airnya masalahnya. Ini kotoran ayam petelur sebanyak 2 karung atau 2 ember. Diratakan, Le. Ya, oke, dicabak saja enggak apa-apa. Luar biasa. Cabakan. Diratakan, tertutup semua rapat, tertutup. Jadi harus nutup sekamnya, harus nutup sekamnya ya. Memang tujuannya supaya unsur lainnya ketika naik ke atas tertahan di kohe ayam petelur ya. Kemudian masukkan urin sapi sebanyak 8 liter. Urin sapi sebanyak 8 liter. Ini totalnya 15 liter, berarti diambil separuh lebih ya. Ya, ini kalau Bapak Ibu bikin di rumah tolong diukur ya, pakai gelas ukur 8 liter, pastikan 8 liter. Kalau teman-teman ini sudah hafal. Jadi main perasaan saja, 8 liter gitu ya. Setengah lebih Mas, kurang. Oke, tambahin lagi. Rata, pojok-pojok, masuk. Kemudian masukkan kotoran urin kambing sebanyak 2 liter. Urin kambing dulu. Itu 2 liter ya. 2 liter sudah ditimbang. Oke, sudah diukur. Ratakan, Le. Kemudian masukkan katalis 1 sebanyak 10 liter. Karungnya tadi berapa? 10 karung, berarti 10 liter. Per karung 1 liter, Bapak Ibu. Kebocor, buka-buka. Tutup dulu. Kerannya tutup dulu, kerannya. Oh, udah. Oh. Papa ini ngagetin aja. Kemudian kita tentukan airnya ya, boleh air dedak, boleh air cucian beras, air saringan VO limbah pakan. Sekarang airnya berapa tadi berarti? Basah semua ya? Berarti 10 karung kali 10 berapa? 100 liter. Satu dirijen ini 25 liter ya, Le. Berarti 4 dirijen. Monggo. Masukkan, diratakan. Ya, sambil cuci tangannya. Kami jadi ikut mikirin masalahnya. Ini air biasa aja, air sumur ya. Air sumur ya. Kalau air yang mengandung kaporit jangan. Kalau bisa, kalau air kaporit nggak ada, hanya ada air kaporit, diendapkan dulu. Minimal 1 minggu sampai 14 hari ya. Baru dipakai airnya. Karena kaporit akan membunuh bakteri yang ada dalam, bakteri manfaatnya. Jadi kalau air sumur boleh, air kolam lele, air kolam nila tadi ya kan. Wah, itu lebih bagus lagi. Air sawah boleh. Oke. Intinya air. Udah berapa? 2 kurang 2 ya. Oke. Kurang 1 lagi, Mas. Kalau ini fermentasinya Bapak Ibu sama 14 hari tanpa dibulak-balik airnya.
Habis ini tutup rapat, anaerob, biarkan 14 hari, hari ke-15 Bapak Ibu tinggal panen saja. Diambil airnya, dibuka kerannya, dipanen airnya. Ya, kemudian padatnya boleh Bapak Ibu taruh di situ dulu, boleh dimasukin karung, disimpan. Asal tidak kena hujan langsung dan panas ya. Biar kandungannya tetap ada di fermentasian kita yang kita buat. Bukanya? Ya, setelah hari ke-15 dibuka, boleh. Nah, itu dapatnya juga sama. Walaupun kita tambah 100 liter, itu nggak jauh beda dengan katalisnya. Ya, kalau 10 liter paling dapatnya 10 atau 20. Ya, kalau 10 liter berarti 1:10 aplikasinya. Tapi kalau 20 dapatnya berarti 2:10. Airnya itu yang tambat, airnya itu kemana kira-kira? Nyerap di ini, di sekam tadi, Pak. Oh, masuk di Sekam tadi nyerap semuanya, ya. Nyerap di jadi sekam kita tadi yang ditabur di sana itu penuh dengan nutrisi. Nah, kembali lagi. Kalau ini tambah garam. Iya, kalau di horti butuh ada mineral sedikit, akan tambah dengan garam. Ya, karena untuk tanaman-tanaman yang berbuah. Kalau ini tanaman-tanaman sayur dan padi. Ya, padi ini kategorinya biji-bijian, bukan buah ya. Oke, ada yang tanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Monggo. Salah, Pak. Ya. Makasih, Pak. Saya sudah bikin ini, Pak. Oke. Panen.